Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Listiana dengan NIM 228081410006, Program Studi Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan memaparkan mengenai laporan anggaran dari Trimiplas. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana anggaran direncanakan, dialokasikan, dan dievaluasi sebagai alat strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas beberapa poin utama, di antaranya yang pertama, ada sejarah bisnis, yang kedua ada profil pemilik bisnis, yang ketiga ada legalitas bisnis, yang keempat deskripsi produk, dan kelima anggaran perusahaan, serta yang keenam kesimpulan dan saran. Langsung saja, mari kita bahas. Yang pertama ada sejarah bisnis. Trimiplas didirikan pada tahun 2024 di Yogyakarta sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat urban akan minuman segar. Konsep ini berawal dari kelompok mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang berkomitmen menciptakan produk inovatif berbasis susu dan keju dipadukan dengan rasa seperti stroberi, matcha, dan coklat. Dengan riset pasar dan uji coba produk melalui sampel konsumen, Trimiplas mampu menyempurnakan kualitas rasa dan tampilan. Strategi branding yang memanfaatkan estetika warna kontras menjadikan produk ini dikenal khususnya di kalangan muda yang aktif di media sosial. Lalu selanjutnya di sini ada profil pemilik dan tim dari Trimiplas. Yang pertama ada Chief Executive Officer yang diamanahkan oleh Adis Krisnawati dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu ada Chief Financial Officer, yaitu Dia Ayu Listiana, saya sendiri, dari Program Studi Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu ada Chief Operating Officer, yaitu Dila Ayu Esanaya, dari Prodi Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu ada Chief Technology Officer, yaitu Nasya Kuliah Rahmawati, dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta. Dan ada Chief Marketing Officer, yaitu Nadia Aulia Zahrani, dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya di sini ada legalitas. Sebagai bentuk perlindungan hukum, Trimiplas mendaftarkan elemen visual seperti banner dan logo sebagai hak kekayaan intelektual melalui DRPM-ONG. Langkah ini memastikan desain grafis, warna, dan elemen kreatif lainnya yang tidak dapat ditiru oleh pihak lain tanpa izin. Legalitas ini menunjukkan profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek Trimiplas. Selanjutnya di sini ada produk dari Trimiplas sendiri, di mana Trimiplas ini menawarkan perpaduan susu dan keju creamy dalam 3 varian rasa utama, yaitu strawberry, matcha, dan coklat. Setiap produk dirancang tidak hanya memberikan rasa lezat, tetapi juga pengalaman visual yang menarik. Tambahan topping seperti jelly menambah keunikan minuman ini, menjadikannya sangat Instagramable dan berbeda dari kompetitor. Dengan inovasi dan estetika produk, Trimiplas berhasil menarik perhatian konsumen muda di era digital. Selanjutnya di sini ada anggaran penjualan, di mana jumlah penjualan dari bulan Oktober hingga Desember ini ada 162 unit. Lalu selanjutnya ada proyeksi anggaran penjualan pada tahun 2025, di mana berjumlah 3.078 unit. Selanjutnya ada anggaran produksi. Ini untuk proyeksi pada tahun 2025, di mana jumlah unit produksi untuk setahun dalam tahun 2025 ini berjumlah 3.058
unit. Selanjutnya ada anggaran bahan baku, di mana perkiraan penjualan ini pada harga unit stroberi, satu unitnya seharga 15.000 dan varian coklat itu seharga 15.000 dan matcha juga 15.000. Lalu jumlah untuk perkiraan penjualannya sendiri, untuk varian strawberry berjumlah 4 pieces dan yang coklat berjumlah 18 pieces dan yang matcha berjumlah 5 pieces. Lalu ada persediaan awal dan akhir dari ketiga varian tersebut. Untuk varian strawberry persediaannya ada 40 dan persediaan akhir ada 45. Lalu varian coklat persediaan awalnya ada 27 unit dan persediaan akhirnya ada 20 unit. Lalu varian matcha persediaan awalnya ada 40 unit dan persediaan akhir ada 42 unit. Serta SUR atau Standard Use Rate untuk ketiga bahan baku. Jadi kami menggunakan 3 bahan baku. Yang pertama ada susu full cream, itu untuk strawberry berjumlah 1 dan coklat berjumlah 2 serta yang matcha berjumlah 1. Lalu untuk bahan keju, untuk strawberry penggunaannya hanya 1, untuk coklat penggunaannya 2 dan untuk matcha penggunaannya 1 juga. Lalu ada bahan gula. Untuk pemakaian varian strawberry ini menggunakan gula sebanyak 53 gram. Lalu ada coklat 75 gram dan matcha juga 75 gram. Selanjutnya di sini ada jumlah persediaan dan harga. Jadi persediaan awal dari susu full cream ada 8 unit dan persediaan akhirnya ada 4 unit. Serta harga per unitnya ini sekitar sejumlah Rp17.165. Lalu ada bahan keju, persediaan awalnya 13 unit dan persediaan akhirnya ada 9 unit. Dengan harga per unitnya sebanyak Rp11.875. Dan yang terakhir ada bahan gula, persediaan awalnya sebanyak 1.000 unit, 1.000 gram, dan yang persediaan akhirnya ada 797 gram. Dengan harga per unitnya itu seharga 16.900 untuk 1 kilonya. Lalu ada anggaran produksi, di mana produksi akhir ini untuk ketiga varian tersebut, untuk varian strawberry produksinya sejumlah 9 unit, yang coklat sejumlah 11 unit, dan yang matcha sejumlah 7 unit. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan. Yang pertama ini varian strawberry. Strawberry ini diproduksi 7 unit yang menggunakan pemakaian susu krim 1, lalu kebutuhannya ada 9. Dan untuk keju, pemakaian stroberinya ini 1 dan kebutuhannya 9. Lalu untuk gula, strawberry menggunakan 53 gram dan kebutuhannya 477 gram. Selanjutnya ada bahan coklat. Bahan coklat ini diproduksi sejumlah 11 unit yang menggunakan susu whole cream sebesar 2 unit dan kebutuhannya ada 22 unit. Lalu ada keju yang digunakan untuk coklat ini sejumlah 2 unit hingga kebutuhannya menjadi 22 unit. Serta gulanya untuk varian coklat menggunakan 75 gram hingga kebutuhannya 825 gram. Dan matchanya untuk produksi 7 unit menggunakan susu full cream sejumlah 1, lalu kebutuhannya ada 7. Selanjutnya ada keju untuk penggunaan matcha sejumlah 1 unit dan
kebutuhannya menjadi 7 unit. Lalu ada gula untuk matcha menggunakan 75 gram, sehingga membutuhkan 525 gram. Jadi total dari kebutuhan bahan dari ketiga varian tersebut, susu full cream membutuhkan 38 unit, untuk keju sejumlah 38 unit juga, dan untuk gula sebanyak 1.827 gram. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan, di mana biaya pembelian bahan untuk susu full cream ini sejumlah Rp583.610, untuk keju Rp403.750, dan untuk gula Rp27.446. Selanjutnya ada anggaran tenaga kerja langsung, di mana ini untuk proyeksi pada tahun 2025 dari bulan Januari hingga Desember. Lalu ada penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit produksi dan tarif upah per jam. Di sini kita menggunakan satu proses saja, yang penggunaan strawberry-nya ini menggunakan 0,0667 DLH per unit. Lalu yang untuk coklat itu sebesar 0,0583 DLH per unit. Dan untuk yang matcha sebesar 0,0583 DLH per unit. Lalu untuk tarif upah per DLH-nya, untuk varian strawberry sejumlah 9.000, untuk yang coklat 8.500, dan yang matcha 8.500 juga. Selanjutnya ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di sini yang pertama ada anggaran jam kerja langsung, di mana jumlah unit produksinya sebesar 3.078 unit, dengan JKL atau jam kerja langsungnya sejumlah 205,30 DLH. Lalu untuk yang coklat, JKL-nya sejumlah 179,45 DLH, yang ada sejumlah 179,45 DLH juga. Selanjutnya ada anggaran biaya kerja langsungnya. Untuk varian strawberry menggunakan JKL sejumlah 205,30 DLH. Lalu biaya TKL-nya sebesar Rp1.847.723. Untuk varian coklat, JKL-nya sejumlah 179,45 DLH, dan biaya TKL-nya sebesar Rp1.525.303. Selanjutnya ada varian matcha dengan JKL sejumlah 179,45 DLH, dan biaya TKL-nya sebesar Rp1.525.303 juga. Selanjutnya ada anggaran BOP, di mana biaya tetap ini untuk biaya produksi per unitnya berbeda-beda. Untuk jumlah unit produksi sejumlah 108 unit, membutuhkan biaya depresiasi per unitnya sebesar Rp4.630, hingga untuk jumlah unit produksinya sebesar Rp405, membutuhkan biaya depresiasi per unitnya itu sejumlah Rp1.235. Lalu ada biaya variabelnya, di mana biaya bahan penolong ini juga berbeda-beda dari Rp140.000 hingga Rp690.000. Untuk jumlah unit yang diproduksi sama seperti biaya tetap, sehingga mendapatkan biaya bahan penolong per unitnya, yaitu untuk jumlah unit produksi 108 unit, membutuhkan biaya bahan penolong per unitnya sebesar Rp1.296, hingga jumlah unit yang diproduksi sejumlah 405 unit, membutuhkan biaya penolong per unitnya Rp1.704.
Selanjutnya ada biaya semi variabel, di mana biaya listrik totalnya ini berbeda-beda, dari 500.000 hingga 1.600.000. Untuk jumlah unit 108 unit, menggunakan biaya listrik sebesar Rp500.000 yang didapat dari biaya tetapnya Rp50.000 dan variabel ongkosnya Rp20.000. Hingga jumlah unit yang diproduksi sebesar 405 unit menggunakan biaya listrik sejumlah Rp1.600.000. Jadi biaya tetapnya Rp50.000 dan variabel costnya Rp20.000. Selanjutnya ada anggaran BOP. Di sini kami menghitung BOP dengan total Rp1.526.490. Kalau ada tarif BOP-nya, tarif BOP per variabel sejumlah Rp48.110 dan tarif BOP tetap sejumlah Rp8.425. Sehingga total dari tarif BOP keseluruhan sejumlah Rp56.535. Selanjutnya ada anggaran BOP per varian. Untuk varian strawberry ini, totalnya untuk jam kerja totalnya menggunakan 205 jam dengan nilai Rp11.589.675. Dan untuk yang varian coklat dan matcha, ini jam kerjanya menggunakan 179 jam dengan nilai Rp1.119.765, di mana anggaran BOP per varian ini untuk proyeksi pada tahun 2025. Selanjutnya ada anggaran HPP. Di sini untuk proyeksi pada tahun 2025, untuk harga pokok produksi yang dianggarkan sejumlah Rp3.480.153. Dan untuk harga pokok penjualan yang dianggarkan sejumlah Rp3.604.686. Selanjutnya ada anggaran kas. Di sini untuk periode Oktober hingga Desember pada tahun 2024, pada bulan Oktober saldo akhirnya sejumlah Rp4.305.757. Untuk bulan November sejumlah Rp4.451.514, dan yang bulan Desember saldo akhirnya sejumlah Rp6.017.271. Selanjutnya ada proyeksi anggaran kas untuk tahun 2025, di mana saldo akhir pada bulan Januari untuk 2025 ini proyeksinya sekitar Rp4.324.000. Bulan Februarinya Rp4.050.000. Hingga bulan Desember saldo akhirnya diproyeksikan sejumlah Rp24.410.000. Jadi ini kami menggunakan anggaran kas dalam ribuan rupiah. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Jadi, Trimitra telah berhasil memproyeksikan anggaran operasional tahun 2025 dengan cermat, mencakup anggaran penjualan, produksi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Hal ini menunjukkan komitmen dalam perencanaan strategis untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Proyeksi menunjukkan potensi pertumbuhan signifikan melalui inovasi produk, perencanaan keuangan yang matang, dan strategi pemasaran yang kuat. Keberhasilan tersebut dapat dioptimalkan dengan evaluasi berkala terhadap anggaran dan kinerja aktual dengan menggunakan laporan keuangan sebagai alat mentoring. Selain itu, memperluas promosi digital dan diversifikasi produk berdasarkan umpan dari konsumen dapat memperkuat daya saing dan loyalitas pelanggan. Sekian pemaparan dari laporan anggaran Trimitra.
Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.